فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, teman-teman, Kak Dimas ya udah masuk nih. Assalamualaikum Kak Dimas. Kak Dimas, oh ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah on cam belum? Atau harus dibab? Coba pindahin dulu. Hai, alhamdulillah. Hampir soalnya backgroundnya itu. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Baik. Enggak kok, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Tadi Mas lucu nih. Kenapa Udah siap nih. ada abang lagi agak kurusan. Maksudnya apa nih? Masih ke mute Kak Dimas ya? Ya. Ya, sehat ya teman-teman ya. Ada beberapa yang nggak sehat sih. Oke, sehat, alhamdulillah. Oke, Kak Dimas mulai aja Kak Torik. Boleh dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan kayaknya tuh backgroundnya ada muka Kak Dimas, jadi kayaknya kayak diliatin diri sendiri gitu dari tadi. Mukanya jelas banget guys. Insyaallah. Hai, udah lama nggak ketemu ya. Ada beberapa sih, memang kita hampir ketemu tiap hari. Alhamdulillah ya. Ada beberapa di sini yang kita alhamdulillah alhamdulillah sering ketemu tiap hari. Ada juga yang ketemunya sebulan sekali di sini. Nah, ini adalah salah satu syarat meluaskan rezeki, yaitu apa? Memperpanjang silaturahmi katanya. Dan ternyata silaturahmi itu paling baik sama keluarga sendiri. Nah, ini juga penting. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Salahnya gini, aku mau ketemu teman-teman mau silaturahmi, terus kata ibunya, paling benar kan silaturahmi sama keluarga sendiri. Nah, itu juga jangan sampai salah kaprah ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang cukup berat. Mungkin teman-teman tuh mikirnya gini, kok Kak Dimas sudah bahas ini sih, kan kita masih umurannya segini. Tapi insya Allah ini nanti hal-hal yang dapat membantu teman-teman ke depannya sampai umur 20, 22, 25, 30. Ini hal-hal yang akan membantu teman-teman menjalani hidup dan problem demi problem. Jadi hari ini agak serius ya Kak Dimas. Insya Allah agak serius, makanya Kak Dimas minta tolong sama teman-teman ambil kertas sama bolpen. Sama-sama, boleh ya, kertas kosong sama bolpen. Hari ini ada kuis nggak Kak? Nggak ada, tapi Kak Dimas akan memperpanjang tanya jawab. Jadi nanti kita bakal coba diskusi, ngobrol-ngobrol. Insya Allah tanya jawabnya akan diperpanjang supaya nanti lebih ilmunya lebih nerap, karena ini benar-benar sesuatu yang banyak sekali teman-teman yang udah umurnya 30-an, umurnya udah 20-an gagal melaksanakannya dan malah cenderung nyalahin orang lain, jadi hidupnya gitu aja, jadinya pusing sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bakal ngomongin menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Dan ini mungkin kalau untuk yang beberapa yang udah dewasa tuh kayak Kak Raffi udah paham arah pembicaranya kemana dan sudah ketemu kasusnya kayak apa. Dan di sini kan namanya juga taklim remaja yang insya Allah Kak Dimas juga sudah tidak usah minta teman-teman untuk unmute karena sudah pada punya protokol dan SOP sendiri ya, sudah pada paham ya, sudah pada menuju dewasa. Dan di sini ada beberapa sih sebenarnya yang insya Allah sudah akil balik udah ya.
Wah, ini nih, ini adalah salah satu syarat orang akil balik. Balik itu badannya. Kan kalau perempuan itu baliknya adalah menstruasi, laki-laki adalah mimpi basah. Tetapi akilnya apakah syaratnya? Syaratnya adalah bisa berpikir dengan benar dan baik, menentukan mana yang benar, mana yang salah, menentukan keputusan untuk dirinya sendiri. Itu baru namanya akil. Masya Allah ya. Jadi kalau udah balik, Kak, aku tuh udah balik, Kak, tapi kok kelakuan masih kekanak-kanakan. Nah, itu belum akil namanya. Jadi baru baliknya saja. Dan banyak sekali remaja-remaja di sana, orang-orang dewasa yang udah balik tapi belum akil-akil. Wah, Masya Allah. Nanti kita coba ngobrolin ya. Kita yang pertama akan ngobrolin tentang ini dulu nih. Kita di awal sepakat dulu dong. Sepakat nggak kalau Al-Quran itu sumbernya kebenaran? Sepakat ya? Sepakat nih. Jadi gini maksudnya sumbernya kebenaran gini. Sepakat banget, Masya Allah. Misalnya nih untuk teman-teman yang umurnya masih 9, masih 10, kadang-kadang suka salah memaknainya. Iya, Quran tuh kebenaran yang sangat benar. Tetapi umur 10, 11, 12, kadang-kadang belum menemukan kasus yang cukup berat. Paling kasusnya kan kalau di sekolah kayak, iya aku tuh berantem sama BFF ku, Kak. Nah, paling gitu ya. Atau, Kak, aku tuh lagi sebel sama ibuku karena ibuku tuh aku tuh mau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Boleh apa sih? Wajar nggak sih, Kak? Nah, kayak gitu-gitu kan pertanyaannya. Tapi kalau udah mulai besar nih, udah umurnya 20, umurnya udah menuju 30, pertanyaannya tambah banyak. Gimana ya caranya kita bisa diterima di sosial? Wow, makin berat kayak gitu. Bagaimana ya kalau punya utang nanti utangnya tapi orangnya yang ditagih nggak bayar-bayar, Kak? Bagaimana ya kalau misalnya aku tuh cinta sama seseorang tapi orangnya jahat? Banyak sekali pertanyaan yang nanti bisa dijawab sama Al-Quran. Jadi kita sepakat dulu, Al-Quran itu sumber kebenaran ya. Kita sepakat dulu. Nah, kita mau masuk ke sesuatu yang berat nih, nomor 1. Teman-teman tahu nggak ayat ini nih? Nah, tahu nggak? Tahu nggak ayat ini nih? Nah, tahu dong. Coba salah seseorang baca boleh? Mirza baca dong, Mirza. Tuh, Masya Allah. Disebutnya juga enak ya. Qalqalah itu kan sifatnya memudahkan ya. Laqad khalaqnal jadi nggak laqad khalaq mati. Enggak, ternyata harus terus nih. Kalimatnya aja udah enak banget. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh enak ya. Enaknya tuh maksudnya gini. Ini kalau di Al-Quran, teman-teman, apapun yang bentuknya keluar, lihat tulisannya enak, ini pasti sebuah ayat yang menyenangkan buat kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, nggak ada putus-putusnya. Ada satu surat ya, teman-teman. Ada satu ayat nih ya. Fa idza ja'atis sakh. Tuh, ada tuh susah tuh. Sakh. Ternyata kenapa sih, Kak, susah banget, kayak ada ngomongnya aja susah. Ternyata tahu nggak, itu ayat tentang ketika trompet sangkakala dibunyikan, gitu, manusia dibangkitkan. Jadi ternyata Allah tuh udah ngasih tahu beberapa ayat-ayat yang dibacanya aja susah. Wah, pasti itu ayat-ayat yang luar biasa. Tapi ini tuh ayatnya enak banget. Manusia itu ternyata perfect bentuknya. Tangannya 5 pas sekali untuk menggenggam bola basket bisa, untuk makan pakai sendok, pakai garpu bisa, betul? Bahkan untuk membersihkan hidung yang kita sebut saja ngupil masih bisa. Ini tangan nih. Tangan kita tuh keren banget. Coba kalau tangan kita kayak ayam cuma 3, panjang-panjang gitu ya. Terus kukunya panjang gitu. Ketika ngupil tembuslah ke mata. Kalau kuku kita kayak kuku ayam, bayangin ya. Atau misalnya ternyata Allah titipkan di kita itu bukan paru-paru tapi insang. Tiap mau napas kita harus cari air. Jadi masukin dulu kepala ke dalam plastik isi air, terus baru nafas, baru keluar lagi. Nggak bisa, teman-teman ya. Atau kita tiba-tiba bukannya punya tangan tapi punya sayap. Gimana kita mau ngetik? Gimana kita mau main Roblox? Gimana kita mau mencet WSAD di laptop kita, di keyboard kita? Tangannya kayak ayam. Jadi ternyata Allah sudah bikin badan kita tuh perfect. La haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua, ada satu ayat lagi, salah satu favorit Kak Dimas, favorit Katorik juga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini nih, umat apa namanya? Umat terbaik, umat terbaik nih. Jadi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini umat terbaik, teman-teman, yang dilahirkan untuk manusia. Bayangin, kan ingat nggak waktu itu dulu bangsa paling pintar salah satunya Bani Israel, Yahudi. Pernah dengar ya? Pintar-pintar kah Yahudi tuh, orangnya hebat-hebat, orangnya pintar-pintar berpikir. Tapi kenapa Allah tulis kita adalah bangsa terbaik ya? Nah, ternyata ini nih ya, karena kita menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu adalah kenapa kita menjadi sesuatu yang terbaik. Tapi teman-teman, syaratnya ini loh, kita tadi disebut, kita ulang lagi sedikit nih. Kita disebut apa tadi? Kita disebut perfect, bener nggak? Bentuk sebaik-baiknya. Kita juga disebut umat terbaik. Tapi syaratnya satu, Kak. Tolong cari baik-baik di sini coba. Coba lihat, cari baik-baik. Apa syaratnya? Udah dibedain tuh sama Kadima, suaranya udah jelas ya. Coba dibacakan Kak Adina. Apa syarat yang kelihatan tuh Adina? Di gambar ini berbeda banget tulisannya. Coba tolong dibacain. Hai Adina, bisa? Bisa unmute? Nah, bisa. Coba. Baca yang mana? Ada satu kalimat di sini yang menjadi penentu. Nah, ada perbedaan warna tuh, coba deh. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Wah, ini teman-teman kunci pembahasan kita hari ini. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Coba camkan sama teman-teman ya. Allah sudah bilang kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah dibilangin begitu tuh. Udah dibilangin bahwa kita itu adalah yang terbaik. Kita itu adalah sesuatu yang hebat. Kita itu umat terbaik. Wah, Masya Allah. Tapi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kita bahas sedikit ya. Gini. Siapa di sini yang masih kesusahan kalau misalnya bangun subuh? Nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Dari matanya Kak Dimas bisa lihat. Sama-sama kok, usikum wa nafsi bitaqwallah. Emang seumuran Kak Dimas sudah hebat bangun subuhnya? Enggak juga. Kadang kalau malamnya lagi kerja sampai jam 1. Wah, itu namanya bangun subuh berat, guys. Bukan hanya gajah di pelupuk mata. Itu gurilem 1 kilo nangkring di sini. Itu kerupuk kulit 1 kilogram nangkring di mata. Ayam bakar beserta nasinya nangkring sampai mata kita berat. Alias susah untuk bangunnya ya. Masya Allah. Nah, susah teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya gini. Banyak dari kita, kalau udah bangun subuh, ya rahmukallah. Kalau udah bangun subuh, pasti nyalahinnya orang lain. Misalnya gini. Iya sih, soalnya alarmnya nggak kedengeran. Ada nggak yang kayak gitu? Ada beberapa ya. Jadi kayak yang salah tuh yang lain gitu. Oh, abis bundanya sih nggak bangunin. Ada ya beberapa. Ini bukan menuduh, tapi ini contoh kasus. Iya, soalnya bunda tuh nggak bangunin aku. Biasanya bunda bangunin sampai kaki aku dibasahin, tapi kali ini bunda nggak bangunin aku sampai kakinya dibasahin. Ada ya beberapa yang gitu. Ada lagi gini. Abis azannya nggak kedengeran kak. Biasanya gini, as-salatu khairun minan naum. Udah kedengeran gitu, aku tuh udah bangun kak gitu. Jadi ada orang-orang banyak bahkan di luar sana yang kalau dirinya melakukan kesalahan nyalahinnya orang lain. Ya, ini sedikit nih, kita bahas sedikit ya. Pasti gitu, misalnya gitu. Aduh, perut aku sakit. Kenapa perutnya sakit? Ini telat makan. Abis sih tadi mama telat masaknya. Mama jadi yang salah gitu ya. Atau misalnya gini. Aduh, ini aku
Adik biasanya gitu, adik kecil biasanya ya. Adik kecil lagi latihan pipis, tiba-tiba dia pipis di lantai, cur gitu. Terus dia marahnya sama kita. Abis sih kakak nih sama mama nggak ngingetin aku gitu tuh biasanya kalau anak-anak kecil ya. Biasanya gitu. Atau misalnya kita bajunya kita lagi makan nih, kita lagi makan, terus makan masakan Padang. Wow, dari tadi makanan mulu ya Kak Dimas ya. Makan masakan Padang, terus udah gitu kuah rendangnya kena baju, pret gitu. Kena baju kita, terus bajunya jadi total. Terus kita nyalahinnya gini, aduh ini sih piringnya nih tadi miring piringnya, terus jadinya netes deh ke sini. Piring yang disalahin, pokoknya kita tuh kadang-kadang begitu tuh teman-teman. Yang disalahin piring, kucing, waktu, alarm, bunda, ayah, semesta alam, bumi, bulan, matahari, semuanya salah. Cicak di dinding, nyamuk yang terbang, lalat yang ada di tong sampah, kadal yang nggak tahu permasalahannya karena jaraknya 100 meter dari teman-teman, gunung kelut yang ada di provinsi lain gitu. Semuanya jadi salah gitu ya. Ini salah Danau Toba, Kak. Kenapa jadi salah Danau Toba? Ya pokoknya bukan salah aku. Gitu ya. Banyak loh teman-teman yang masih kayak gitu. Kenapa sih kakak kalau ngerjain PR tuh males? Iya, habis gurunya nggak menyenangkan bunda. Gurunya yang salah gitu ya. Nah gitu. Kakak, kenapa tadi T2 telat masuknya pagi-pagi? Kenapa telat itu? Apa harusnya bisa ngaji dulu pagi-pagi? Iya, tadi telat bangunnya, habis AC-nya dingin banget. AC-nya yang salah. Jadi semuanya salah kecuali kita. Nah, ini hal yang buruk sekali karena Allah bilang apa? Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau mereka itu nggak mau merubah keadaan diri mereka sendiri. Ini ternyata buat kita, teman-teman. Nah, ini babnya bagaimana akhirnya kita harus memimpin diri sendiri. Gampangnya gini deh. Teman-teman mau nggak sih sukses di dunia tapi masuk surga? Pengen dong? Iya kan? Sukses di dunia, udah gitu masuk surga lagi. Enak banget. Di dunia berkecukupan, nyampe ke surga, masuk surganya paling tinggi lagi, surga Firdaus. Ferguson dan Fernando, itu mahal harganya. Surga itu mahal sekali harganya. Nggak bisa kita, aku mau jadi orang kaya aja di bumi tapi nggak ngerjain apa-apa, pokoknya aku punya perusahaan aja. Terus tiba-tiba berharap masuk surga. Wih, berat. Ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang mensedekahkan hampir seluruh hartanya. Ada Utsman bin Affan yang sedekahnya sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Kenal dong Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Pernah ya, kalau ngomongin aku mau cari surga Kak dengan sedekah sebanyak-banyaknya, masih ada Utsman bin Affan, masih ada Abdurrahman bin Auf. Ya udah Kak, aku pokoknya mau jihad melawan kejahatan. Aku mau ngingetin orang-orang yang lagi bermaksiat di luar sana. Iya, betul. Tetapi kita bertarungnya sama Khalid bin Walid yang 90 peperangan selalu menang, 90 kali peperangan. Terus kita juga bertarungnya dengan Abu Bakar As-Siddiq yang amalnya nggak ada celahnya, banyak banget. Jadi kita harus ngejar menjadi yang terbaik. Syaratnya jadi pemimpin buat diri sendiri. Kita bahas satu-satu. Maksudnya jadi pemimpin buat sendiri. Nomor 1, kita nggak boleh ngandelin orang dalam mencari arah yang benar. Nggak boleh ngandelin orang. Jadi gini, ya abis ibaratnya mama tuh nggak ngasih tahu yang benar yang mana Kak. Terus udah gitu ayah juga nggak ngasih tahu mana yang benar Kak arahnya. Ini nyalahin mama sama ayah lagi gitu kan. Padahal arah yang benar sudah ditentukan oleh Al-Quranul Karim. Gampangnya gini deh, pekerjaan yang halal mana? Dokter apa rampok? Dokter lah. Kelihatan mukanya Faras tuh ngomongnya kayak dokter lah. Yang halal tuh dokter, rampok nggak halal. Enak ya? Enak ya, jelas ya. Dokter halal, rampok haram. Tapi kalau Kak Dimas ngomong gini, ada 2 dokter. Yang satu dokternya kaya banget tapi jarang sedekah. Yang satu dokternya nggak terlalu kaya tetapi dia setiap Jumat selalu menggratiskan untuk orang-orang miskin. Yang mana kira-kira yang lebih mulia? Dokter yang sedekah banyak. Sedekahnya banyak, Masya Allah. Tuh kan, arahnya jelas yang benar ya. Iya Kak, aku sih jelas Kak. Kalau ada dokter sama tukang rampok, aku milih jadi dokter Kak. Tetapi ketika jadi dokter, ada pilihan lagi. Kita bisa jadi dokter yang biasa-biasa. Kalau ada orang datang gitu, sakit apa?
tapi dilihat dulu mobilnya bagus nggak gitu. Nanti nggak bisa bayar lagi kalau mobilnya nggak bagus misalnya gitu ya. Ada loh beberapa dokter yang berpikiran dia tuh jadi dokter supaya mendapatkan kekayaan. Ada loh, ada teman-teman. Tapi nanti ada lagi muncul seorang dokter yang gini, pokoknya aku mau jadi dokter, tapi tiap Jumat aku mau gratisin untuk orang-orang miskin aja. Atau kalau nggak gini, aku mau jadi dokter, tapi aku memilih buka klinik yang kliniknya tuh kecil, harganya murah, dan aku prakteknya di tempat orang-orang yang miskin. Supaya orang-orang miskin itu yang nggak sanggup ke rumah sakit bisa ke klinik aku. Terus aku akan buka 24 jam. Gitu ya, kebayang nih, ini arah yang lebih benar lagi. Ada lagi satu lagi yang ngomong gini, aku malah takut jadi dokter. Kenapa emang takut jadi dokter, Kak? Ya nanti kalau salah ngobatin, aku yang dosa. Nah, ternyata arah yang benernya juga harus ditelusuri lagi baik-baik. Selalu pegangan sama Quran, selalu berpegang teguh sama omongan orang-orang yang pintar dan soleh supaya kita tahu arah yang benar. Kenapa sih, Kak, harus tahu arah yang benar? Teman-teman perhatiin deh, kita nggak bisa bohong. Sekarang kehidupan dunia ini semua kan isinya. Coba perhatiin satu-satu ya. Orang-orang di luar sana tuh sibuk gitu kayak, BTS konser, EXO konser, gitu semuanya pengen nonton online. Konsernya luar biasa banget loh gitu ya, konser. Terus yang kanan, pokoknya aku mau jadi YouTuber, pengen punya streaming. Yang kanan atasnya pengen punya channel streaming yang keren banget, yang subscribernya itu isinya 2 juta subscriber, sekali nonton penontonnya 700.000, 700K gitu ya. Viewers per video. Aku pengennya begitu. Atau yang kanan sini, pokoknya aku mau jadi selebgram. Aku pengen Instagramku followersnya kayak Cristiano Ronaldo yang followersnya di atas 500 juta misalnya. Terus yang sebelah kiri juga enggak, pokoknya aku sih pengen jadi gamer, streamers yang memang nggak apa-apa, dari streaming game itu kita nanti bisa masuk ke Twitch, bisa masuk ke Steam, nanti di situ bisa cari duit dari donasi. Inilah kehidupan sekarang, teman-teman. Bener-bener deh, Kak Dimas waktu itu pernah nanya sama sama teman-teman, itu kan bener kan? Temanku kayak gitu tuh yang BTS. Iya bener. Kalau misalnya pasti di sekitar teman-teman seputar ini, bener nggak? Seputar di sekitar teman-teman. Ada yang temennya tuh pokoknya it's all about Korean drama and Korean pop, pasti ada. Ada yang semuanya tuh pokoknya kalau nonton YouTube isinya game aja semua. Aci Game Spot, apalagi? Yudis, Miao Auk, Just No Limit, banyak lah pokoknya. Ada kan yang isinya begitu semua, gaming aja gitu ya. Nah, yang lain ada lagi yang ngomonginnya pokoknya YouTube channel, streaming YouTube channel. Aku pengen kayak Raditya Dika gitu, aku pengen kayak Sai Halilintar, aku pengen kayak Najwa Shihab, pengen punya channel sendiri. Ada juga, ada yang pengen jadi selebgram, macam-macam. Nah, tapi ini seputar kita semua. Nah, teman-teman, kalau kita nggak tahu arah, kita bisa tersesat. Maksudnya gini nih, coba Kak Dimas gambarin ya. Kita bisa kebablasan kalau kita tidak punya arah yang benar. Nih kita anggap aja, ini kita, gitu. Ini jelas ya, ini Kak Dimas deh gitu. Set gitu, dengan topinya, suka, kok topinya aneh banget sih. Nggak kayak gini, suka pakai topi, terus topinya dibalik ke belakang, terus pakai kacamata 2. Nah, lebih mirip kayak apa ya daripada Kak Dimas. Oke, ceritanya Kak Dimas mau jadi YouTubers. Oke, Kak Dimas mau jadi YouTubers yang terkenal. Oke, ada 2 pilihan nih, Kak. Kalau kita nggak tahu arah. 1, YouTubers yang bikin konten tentang kebaikan, yang satu lagi kerjaannya pokoknya dia streaming tiap hari, misalnya main game, mukbang kayak apa, tapi bahasanya toksik, yang sini jelek nih pokoknya nih ya. Bahasa toksik, karena kan kalau bahasanya toksik kan lebih cepat naik tuh ya, dengan dia mengumpat lagi streaming tuh kayaknya lebih cepat disukain orang. Terus udah gitu jokesnya jokes-jokesnya jahat gitu ya, ngerosting orang, ngejelek-jelekin orang, ngeprank, atau misalnya bikin ini isinya ngeprank adiknya. Wow, jadi pokoknya pengen terkenal, adiknya di-prank aja. Sudah gitu belanja mainan tanpa batas. Wow, banyak ini. Kalau mau jadi kalau mau jadi YouTubers yang kurang baik. Tapi ada juga di atas pilihannya begini ya. Ada yang mengajak sedekah tuh, sedekah. Terus ada lagi storytelling tentang Rasulullah. Terus udah gitu
mengajak berhenti main game. Bukan, maksudnya berhenti itu bukan nggak main game sama sekali, tapi mengurangi. Mengajak mengurangi, bukan berhenti, mengurangi main game. Terus kontennya adalah masakan halal. Terus udah gitu kontennya berbagi makanan di jalan. Nah, ini kan jadi beda ya teman-teman ya. Kak Dimas bisa memilih jadi YouTubers begini, bisa yang atas, bisa yang bawah. Tapi ada lagi satu lagi yang paling parah nih teman-teman. Ini ada, bener. Ada satu lagi, apa coba pilihannya? Bikin konten. Ini kebanyakan sekarang tuh ini yang paling rendahan nih. Bikin konten isinya joget-joget, maksiat, seksi-seksi, buka aurat. Nah, ini di sini. Ya Allah, konten maksiat. Ada yang bikin video sambil merokok, ada yang bikin video sambil ada minuman keras di depannya. Ada loh yang kayak gitu-gitu. Sehingga menjadi YouTuber saja bisa baik, bisa kurang baik, bisa buruk sangat. Coba bayangin, pilihan kita banyak. Ini baru satu nih jadi YouTuber, streamer game. Kak Dimas punya teman namanya Karisko, mungkin tahu ya. Tahu nggak Karisko? Ada namanya Karisko Aditama. Iya, Karisko tuh gamers loh. Iya, tahu kan? Karisko tuh gamers. Terus dia bikin kota di dalam Minecraft, dia bikin kota madani, ada masjidnya di tengahnya. Lalu Karisko berdakwah di masjidnya. Tapi seru-seruan. Akhirnya nanti bikin lagi, bikin sini segala macam tuh, luar biasa ya. Jadi gamer saja bisa kayak begitu. Ada lagi teman Kak Dimas namanya Hawariun. Followersnya di Instagram itu di atas 1 juta. Tapi tiap hari menceritakan kebaikan. Keren banget. Ada teman Kak Dimas, Aap El Karimi, Om Aap El Karimi. Itu keren banget, tiap hari ngomongin kebaikan. Keren loh, Masya Allah. Jadi banyak kita kalau mau jadi apapun, kita harus tahu arah kita mau jadi apa. Soalnya kalau enggak teman-teman, gini nih. Kalau kita tersesatnya kejauhan, kita tuh bisa nyaman sendiri, nanti bikin konten, tiba-tiba kontennya tuh konten-konten yang buka kerudung, buka aurat, joget-joget. Yang cowok-cowok nanti bikin konten isinya permaksiatan, isinya tuh dunia-dunia malam yang memang kita aja nggak boleh tahu, nggak boleh memasukinya. Macam-macam. Terus lagi ngonten dia sambil merokok misalnya. Terus udah gitu sambil ngonten ngomongnya toksik, ngomongnya jorok. Terus yang dibahas itu tentang seksi-seksian, perempuan gak benar. Wah, Masya Allah. Coba. Urusannya tuh kalau kita kebablasan teman-teman, urusannya api neraka. Selangkah menuju ke kejelekan, dan kita cuma bisa nyetop semua ini dengan apa? Dengan menjadi pemimpin buat diri sendiri. Jadi teman-teman jangan nyalahin orang lain ya. Jadi kalau misalnya mau bikin konten apa, cari konten-konten yang baik dan jangan tergantung sama orang. Abis kah di luar juga nggak apa-apa tuh. Banyak yang konten-konten gamers, ya emang harus diikutin. Nggak juga lah, kita harus kreatif bikin sesuatu yang lebih baik. Itu nomor 1. Sebagai pemimpin untuk diri sendiri, kita harus tahu arah yang benar. Boleh tolong dicatat besar-besar nih. Tolong dicatat besar-besar. Ukuran kebenaran itu bukan jumlah. Jadi kalau mau cari arah yang benar, cari dulu benar itu menurut Al-Quran dan Rasulullah, menurut Allah dan Rasulnya, menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menurut Al-Quran dan hadis. Ya, kebayang. Menurut Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalnya gini, ada teman kamu 20 orang semuanya ngerokok. Kayaknya ngerokok baik-baik aja kah orang itu 20 orang ngerokok? Ukuran kebenaran bukan jumlah. Arah yang benar. Nomor 1, ada di kertas teman-teman kan punya. Nah, nama channelnya Rizko Aditama. Silahkan ya, nanti itu udah ditulis sama Kak Adina. Sekarang tulis di kertas teman-teman. Tolong dipikirin baik-baik. Ngomongin arah nih ya. Ngomongin arah yang benar. Sekarang Kak Dimas mau nanya sama teman-teman, tolong dong di kertas tadi tulis nomor 1, cita-cita. Cita-cita (2). Karena ini yang paling susah teman-teman. Kan kita suka bingung ya, cita-citanya tuh mau jadi apa benar? Nah, sekarang Kak Dimas minta teman-teman tulis di kertas tadi, cita-citanya boleh pilihan. Jadi jangan terjebak di satu tempat teman-teman. Supaya gampang, misalnya gini. Cita-cita. Nah, diawali dengan gini teman-teman. Diawali dengan
di umur 25 tahun, nah, aku akan menjadi, nah ini dia, di umur 20, cita-cita di umur 25 tahun aku akan menjadi titik 2, teman-teman. Kenapa titik 2, guys? 1, ada kemungkinan nih, pilot. Misalnya gitu ya, dalam kurung, yang selalu mengingatkan tentang sholat kepada para penumpang. Ada tapinya kan? Enak nih. Ini arah nih yang benar. Jadi pilot tapi arahnya benar. Maksudnya gimana, Kak? Misalnya gini nih. Di sini pilot Dimas Adista, kita akan menuju ke Surabaya di penerbangan Kucing Air. Di dalam penerbangan Kucing Air kita akan naik ke atas 8.000 km di atas awan. Tetapi kami ingatkan, insya Allah sebentar lagi akan masuk waktu zuhur dan kita akan landing di waktu asar. Silahkan para penumpang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah punya wudhu, silahkan bisa sholat di dalam pesawat, menunaikan sholat zuhur karena kita penerbangannya 4 jam. Jadi silahkan sholat di ini dengan tata cara tayamum. Oh, jadi mau berangkat tuh dikasih tahu dulu ya teman-teman, yang mau ini yang tidak ada air silahkan bisa tayamum di. Jadi sebelum berangkat, oke, sebelum berangkat kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pilot itu nggak cuma pilot tapi ngingetin orang-orang ya. Satu nih contohnya. Oke, kita tulis lagi cita-cita. Paling gampang Kak Dimas tuh ingat Karafi, soalnya kan lagi belajar. Dokter, gini aja. Misalnya gini, dokter gigi. Yang gitu kan, yang selalu mengingatkan tentang cerita Rasul yang menjaga kesehatan. Kan Rasulullah tuh sangat menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita jadi dokter gigi? Ini sambil teman-teman nulis ya. Sambil teman-teman nulis, ini Kak Dimas cuma membantu teman-teman saja. Jadi teman-teman sambil ngebayangin, misalnya jadi dokter gigi nih, masuklah ke dalam ruangan giginya kan. Ayo, pasiennya suruh duduk nih. Pasiennya duduk, oke, Bapak silakan buka mulutnya. Namanya Pak siapa Pak? Oh, saya namanya Paku dicampur dengan dus. Maksudnya Paku dus gitu ya. Gambar paku sama gambar dus. Nama saya adalah Paku dan gambar dus. Maksudnya Pak Kudus. Jadi nama saya Kudus katanya. Oke, Pak Kudus. Jadi Rasulullah itu sambil ngebersihin gigi. Tahu nggak Pak Kudus? Rasulullah itu selalu punya siwak di kantongnya sehingga bisa membersihkan giginya 5 kali sehari sebelum sholat loh Pak. Jadi kesehatan gigi itu penting loh Pak. Allah itu jadi sambil ngoprek gigi sambil mulai cerita tentang kebaikannya Rasulullah. Tuh bisa loh. Ya. Oke, atau misalnya ini jadi aku mau jadi pebisnis. Wah, aku mau jadi pebisnis dalam kurung gitu. Yang sedekah perusahaannya 45% dari keuntungan. Wah, jadi keuntungan perusahaan 45% disedekahin guys, buat orang yang memerlukan. Oke, ini contoh-contohnya ya. Kak Dimas nih baca-baca nih ya. Ini gini pertanyaannya, Kak Dimas kalau penumpang pesawatnya non-muslim gimana? Kan kita nggak nyuruh mereka sholat. Nah, jadi untuk penumpang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan mengingatkan. Nah, kalau penumpangnya non-muslim, nanti dia tanyakan sama pramugarinya, lah, Bu, saya kan non-muslim. Iya, Bu, nggak apa-apa. Tadi pesan yang tadi khusus buat yang muslim. Kalau buat Ibu, silahkan berdoa dulu sebelum berangkat. Kan nggak boleh juga tiba-tiba, aku non-muslim, Kak, oke, Ibu non-muslim ya? Oke, asyhadu, ikuti kata-kata saya. Allah ilaha, tiba-tiba kenapa jadi disuruh syahadat masuk ke dalam pesawat? Nggak gitu juga mainnya. Tapi berarti kan nanti orang-orang yang non-muslim yang naik pesawat dia kan gini, ih keren ya, kok kaptennya bisa dia ngingetin orang tentang ibadahnya duluan gitu. Masya Allah ya. Nah sekarang jadi tulis kayak tadi ya cita-citanya ya. Yang belum ngerti, Masya Allah, yang belum ngerti, yang masih bingung, Kak Dimas tugas pertama hari ini tadi tulis yang ini nih, cita-cita di umur 25 tahun aku akan menjadi, nggak apa-apa lebih dari 1 guys, boleh lebih dari 1 karena kan kita tahu, aku kayaknya misalnya gini, kita bingung cita-citanya apa, tapi ingat, aku kayaknya suka ngomong deh.
Yaudah aku mau kayak Kak Dimas misalnya jadi storyteller boleh. Tapi aku tuh salah satu yang suka matematika loh di kelas. Oh ya udah aku mau jadi dosen atau mau jadi guru. Boleh, jadi tulis. Jadi storyteller, jadi guru. Jadi teman-teman kalau masih bingung punya rancangan cita-citanya lebih dari satu ya nggak apa-apa. Udah ya? Nah, Masya Allah udah mulai ditulis tuh. Jadi sambil mikirin. Oke, udah tulis ya, tulis. Oke. Sambil tulis. Kalau udah, gini deh Kak Dimas minta yang udah ditulis boleh raise hand. Yang sudah ditulis boleh raise hand. Kak Dimas lower dulu sebentar. Kak Dimas lower dulu. Jadi ketahuan berapa persen yang sudah nulis. Silahkan. Baru 2 ya. Yang lain sambil mikirin sok. Sambil kalau mau tanya, silahkan langsung unmute. Kira-kira Kak, aku juga bingung. Apa ya cita-citanya ya umur 25 gitu. Dan bayangin sama teman-teman, umur 25 itu posisi kita tuh waktu masih banyak. Gitu ya. Badan masih sehat, belum jompo gitu. Terus umur 25 itu pokoknya masih oke-okenya gitu ya. Kalau umur kayak Kak Dimas 36-an itu urusan anak sudah banyak, utang sudah numpuk gitu ya. Terus kebutuhan sudah tambah banyak, waktu sedikit. Nah, ini bayangin umur 25 teman-teman lagi keren ya. Ada yang bingung? Mau nanya sama Kak Raffi deh, karena memang yang memang sudah mencapai titik itu ya Kak Raffi ya. Dulu sempat kepikiran gak sih? Maksudnya umur 25 mau jadi apa sudah disetting dari awal atau memang baru kepikiran kira-kira pas SMA gitu kayaknya aku mau masuk kedokteran gitu. Itu gimana kalau Kak Raffi? Kak Dimas baru pas SMA Kak Dimas. Baru Awalnya iya. Pas SD bingung malah mau jadi presiden SDL. Pas SMA udah jadi dokter. Sayang banget kenapa nggak jadi presiden aja sekalian. Kalau ternyata berarti sama ya semua orang tuh waktu SD, waktu SMP tuh masih belum punya ya. Kak Raffi pun waktu SMA kenapa? Maksudnya dapat input kah dari orang tua atau ternyata misalnya di keluarganya banyak yang dokter, boleh kita tahu? Kebetulan ada ibu Kak Dimas yang dokter, tapi lihat dari apa ya dari kepribadian aku lagi Kak. Gimana? Oke, Masya Allah. Jadi ada dari orang tua juga ya stimulusnya ya. Masya Allah. Ini ada satu keren banget katanya. Aku ingin menjadi chef pizza Kak Dimas. Nah bener. Jadi dari sekarang Zikri terus belajar membuat pizza yang baik. Dari mulai pizzanya isi daging seperti biasa, pizzanya isi sosis ayam gitu, pepperoni, nanti sampai coba eksperimen. Pizza isi bayam, pizza isi cah kangkung, pizza isi ayam geprek, pizza isi lele misalnya kan, supaya jadi chef pizza yang waktu nanti umur 25 punya gebrakan ternyata pizza lele tuh enak banget. Wow, nantinya jadi viral ya. Jangan lupa kepalanya dibuang, aneh juga kalau ada pizza lele terus masih ada kepalanya nongol di atas pizzanya ya. Aneh banget. Nggak estetik. Insya Allah. Kenapa? Saingan McD ya buat fusion ya, pizza lele. Iya, buat fusion. McD kan bikin terinspirasi. Nah, kalau teman-teman siapa tahu ternyata pizza rasa pecel lele ya, cuman jangan lupa dibuang kepala gitu ya. Atau pizza usus ayam. Kan kalau di Indonesia tuh usus ayam tuh terkenal ya, dipakai gitu. Bahkan di bubur aja usus ayam. Padahal kalau di luar negeri, apaan katanya makan usus ayam? Siapa yang makan usus ayam? Tuh kan penemuan baru, Masya Allah. Bener penemuan baru. Tadi Mas tanggung jawab nih, Faras ngiler katanya. Kayaknya kalau sama Kak Dimas tuh ngomong banyaknya ngomongin makanan sama minuman ya gitu. Karena banyak juga yang cita-citanya jadi chef. Bener banget. Insya Allah. Banyak loh di sini cita-citanya jadi chef. Tuh kan kata Zafiar, aku suka banyak siomay goreng, kentang. Sama Kak Dimas tuh yang bingung ya, mencari Kak Dimas tuh nggak suka apa. Karena semuanya suka. Sampai ada satu daun namanya daun pepaya gitu kan, pahit banget daun pepaya. Tapi waktu itu dibikin oseng-osengan gitu, ditumis, enak juga. Jadi apa dong yang Kak Dimas nggak suka? Ini keren nih Zakwan. Dan itu
Gitu ya. Zikri ini ada masukan dari Zakwan, pizza isi rendang suwir. Wah. Tuh kan jadi banyak ya teman-teman ya. Jadi mulai dipikirin. Insya Allah nih Kak Torik, Kak Raffi yang misalnya usianya masih relatif pada muda juga sebenarnya cukup menyesal. Pengennya dari SD sampai atau SMP pasti pengennya punya cita-cita yang sudah fix, bener ya? Betul. Kalau di titik ini dipikirin tuh kayak ya tahu gitu dulu. Saya tahun ini 25, mohon maaf. Iya kan? Pas kan 25 kan? Nah, Katorik itu pas 25. Jadi maksudnya kalau diandaikan Katorik punya mesin waktu tuh pasti aduh pengennya dari SD tuh sudah tahu mau jadi apa sehingga pas umur 25 sudah jadi master di bidangnya gitu. Oke teman-teman, itu tulisan pertama ya. Tulisan pertama pada hari ini. Nanti insya Allah tulisannya Kak Dimas minta di capture lalu diposting. Kenapa diposting sih Kak? Karena gini, diposting itu salah satu bagian dakwahnya kita semua. Kebayang nggak? Di luar sana ada orang-orang yang umurnya 30 tahun, umurnya 28 tahun, masih nggak tahu mau jadi apa. Nah nanti capture-annya teman-teman itu akan membuka mata mereka ketika kita share sama-sama. Kebayang nggak? Dia akan gini ngelihat postingannya yang ditulis teman-teman gini. Kan nanti akan di-repost sama Kak Torik, di-repost sama Kak Dimas, di-repost sama Taklim Remaja, sama Tarangkits. Insya Allah kita repost. Nanti jadi orang-orang itu, para manusia-manusia dewasa yang umurnya 28-30 yang nggak tahu mau jadi apa, dia akan bisa terbuka mindsetnya ngelihat postingan teman-teman. Dia akan gini, Masya Allah, ini umur 12, kok udah tahu dia mau jadi apa, punya cita-cita lebih dari satu, misalnya 3 gitu. Ya, jadi dakwahnya teman-teman ya. Masya Allah. Oke, kita masuk ke bab kedua nih teman-teman. Dan ini akan singkat aja. Yang pertama adalah tentukan arahnya yang benar. Mau jadi apapun tapi arahkan yang benar. Karena kaki teman-teman tuh cuma punya 2 langkahnya. Ke kebaikan atau kejahatan. Kebaikan atau kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di surat Asyam sudah dikasih tahu begitu. Ada satu lagi. Fahadainahun najdain. Di surat Al-Balad juga. Manusia tuh selalu dikasih pilihan. Benar nggak? Coba nih. Coba gini. Angkat tangan satu. Coba. Ini ada pilihan nih. Coba di kamera. Coba satu ya. Telunjuk. Ini ketika kita angkat tangan kita punya 2 pilihan loh. Punya 2 pilihan. Bisa tangan ini ngomong gini, Masya Allah ya Allah di atas tuh. Aduh, Masya Allah ya Allah. Asyhadu alla. Diulangi lagi, Masya Allah Allahu Akbar. Atau pilihan kedua, ini kita deketin ke tengah. Deketin. Kita bisa pakai ngupil, lalu nanti upilnya dipilin-pilin, terus nanti dilempar atau ditempelin di bawah meja. Tuh ada 2 pilihan loh. Dengan tangan gini aja kita punya 2 pilihan. Yang satu tuh, aduh Masya Allah, ngelihat ke atas, ya Allahu Akbar, ya Allah tuh maha besar ya. Yang pilihan kedua terus deh, ngupil kita, nggak benar, dibuang lagi ke bawah. Jadi kita tuh selalu punya 2 pilihan. Bahkan ketika upilnya udah di tangan, nih ternyata ada upil di tangan kita lagi ini aja, lagi ngelamun terus tiba-tiba ngupil, sadar, upilnya udah ada di tangan, gede banget lagi. 2 pilihan. Yang satu, ambil tisu, dibuang ke tong sampah, atau lihat kanan kiri digulung. Ting. Tiba-tiba nempel di jidat sendiri aja, tok, jalan kemana-mana. Kita selalu punya 2 pilihan dan punya arah yang betul, sehingga tadi kuncinya ketika teman-teman sudah menentukan beberapa cita-cita itu pun nanti punya arahnya sendiri. Oke? Nah, yang kedua nih, setelah kita punya arah, kita harus selalu ingat kebenaran. Sang kebenaran dari siapa nama kebenaran tuh, Kak? Papa Zola dan apa namanya anaknya siapa? Pipi Zola. Papa Zola dan Pipi Zola, sang kebenaran. Kenapa kebenaran ini jadi penting, teman-teman? Kita tuh nggak bisa nentuin arah kalau kita nggak tahu juga kebenarannya yang mana. Kita nggak tahu arah kalau kita nggak tahu kebenarannya yang mana. Kak Dimas mau simulasi sedikit ya. Anggaplah kita masuk ke mesin waktu dan kita kembali ke Mesir. Di Mesir kita tuh nggak tahu siapa yang benar nih. Di mana? Kita nggak tahu posisinya siapa yang benar di Mesir. Di Mesir itu pemimpinnya siapa namanya? Fir'aun. Ya? Raja Ramses yang bilang dirinya sendiri adalah Tuhan, betul? Betul. Kalau kita kebayang nggak kalau kita jadi penduduk Mesir, kan kita kerjanya sama Firaun, bener nggak? Kalau kita jadi penduduk Mesir nih, terus kita menjadi DPR-nya di Mesir misalnya, kita jadi MPR-nya di Mesir, kita jadi
BUMN-nya di Mesir, dokter di Mesir. Berarti yang ngegaji kita siapa? Firaun ya. Kalau kita kerja di negeri Mesir gitu kan. Nah, lalu jadi ngomongin upil gara-gara Kadimas sih jadi manja ngomongin upil ya. Astagfirullahaladzim. Nah, yang dulu pernah makan upil silakan tobat ya. Yang dulu pernah makan upilnya silakan tobat. Sekarang kita masuk ke bab piramid. Lihat ini piramid apa ini namanya? Di belakang namanya piramid apa? Piramid of Giza. Piramid Giza yang waktu difoto pakai time lapse sehingga atasnya ketangkep gambar-gambar Milky Way atau cuma di Photoshop aja ya itu kan bisa juga di Photoshop tuh gambar langitnya. Tapi teman-teman bayangin kalau kita digaji sama Firaun, kita kerja sama Firaun, kita kerja di pemerintahnya Firaun. Ketika ada kedengeran sama kita, anaknya Firaun tahu nggak? Nah, siapa anaknya Firaun? Nabi Musa kan? Nabi Musa. Iya, anaknya Firaun kan Nabi Musa. Terus tiba-tiba ya, ini posisinya di Mesir, terus kita ketemu di tukang sayur. Tahu nggak kalau di tukang sayur kan ibu-ibu suka belanja kan saling ngomongin, bener nggak? Kadang-kadang, teteh, tahu nggak? Kemarin ya di F11 kebakaran sih ya. Kenapa? Nggak tahu itu kompornya tiba-tiba bunyi tuh. Jadi berita tuh semuanya berkumpul di tukang sayur, gitu kan? Nah ini zaman Firaun ada teteh-teteh ngomong gitu, cek, tahu nggak? Sambil waktu itu kita belinya kalau di Mesir tuh beli apa ya? Beli kebab, bahan buat bikin kebab kan zaman itu makannya makan kebab ya. Cek tahu nggak kemarin di piramid nomor 11 itu ya batunya runtuh satu cek gitu. Oh jadi mereka ngomong aja di tukang sayur. Tapi ada satu orang ngomong, tahu nggak kemarin ya anaknya Firaun mukul orang sampai mati. Ih parah banget ya. Nah coba bayangin. Kan berarti dia ngedengar cerita anaknya Firaun mukul orang sampai mati. Benar nggak? Kan kalau kita baca Al-Quran, Kak, nggak sengaja tahu Nabi Musa. Kita yang tahu. Bener nggak? Tapi kalau orang yang nggak tahu kan ngomongnya, ih parah banget ya. Udah digedein sama Firaun, udah dikasih makan sama Firaun, dikasih baju sama Firaun, dikasih Xbox sama Firaun, tetap mukul orang sampai mati. Coba itu anaknya Firaun, nggak tahu diri memang. Kira-kira yang jadi penjahatnya Firaun atau apa Nabi Musa? Nabi Musa ya, karena dia ngelihatnya dari Firaun, padahal Firaun tuh udah baik banget tahu. Coba lihat kota kita nih, jadinya maju, piramid kita paling terkenal di dunia, piramid kita kelihatan dari jarak 80 km, keren kota kita, Firaun hebat, nah gitu ya. Lalu tiba-tiba suatu saat anaknya Firaun membawa para asisten rumah tangga yang ada di kota itu kabur. Coba bayangin ya kan. Nabi Musa itu menyelamatkan para Bani Israel yang dijadikan budak ya. Tahu kan? Dibawa kabur sama Nabi Musa diselamatkan ya. Tapi kan kalau kata ibu-ibu gitu yang ada di situ, tahu nggak? Anaknya Firaun tuh makin gak tahu diri loh. Nih, tambah lagi nih. Anaknya Firaun makin gak tahu diri. Kenapa? Masa orang-orang yang lagi jadi budak kerja di kota kita dibawa kabur semua? Coba kalau dibilang seperti itu, kita ngedengarnya versi siapa? Versi ibu-ibu yang kerja sama Firaun ya. Jadi yang salah adalah Nabi Musa membelot kepada Firaun. Nabi Musa anaknya Firaun sendiri mengkhianati bapaknya. Bayang nggak kalau kita salah melihatnya? Bayangin ya. Kita tuh salah ngelihat. Ketika Firaun ngejar Nabi Musa, kita di Mesir gini, Firaun mengejar ini katanya. Firaun dan tentaranya mengejar pembelot. Wah, mengejar pembelot yang tidak tahu diri, sudah tinggal di rumah Firaun, bawa kabur lagi para budak-budak yang tinggal di Mesir. Wah, ayo Firaun, kejar sampai dapat gitu. Kalau kata orang Mesir, karena dia salah melihat mana yang benar, mana yang salah tuh. Terus ketika itu, ketika pulang ke Mesir, Firaunnya ada nggak? Enggak, kan udah meninggal ya. Firaun mati kegulung, ombaknya Laut Merah, buah gitu. Apa berita yang dibawa kepada orang Mesir? Berita yang dibawanya gini, Firaun telah gugur ketika mengejar, ketika mengejar pengkhianat Mesir. Benar nggak? Nanti kalau ada berita tuh ya, ada berita di Mesir keluar headline beritanya, Firaun mati syahid ketika mengejar penjahat. Padahal kan kita tahu dari sumber yang terpercaya dari Allah langsung bahwa Firaun lah yang nggak baik,
yang jahat mengejar Nabi Musa yang menolong para Bani Israel. Nah ini bayangin teman-teman, makanya nggak cukup kita pinter tuh nggak cukup. Aku kan pinter kak, aku kuliah sampai S2, S3. Iya kamu pinter, tapi kalau kamu nggak tahu mana yang benar mana yang salah, pintermu jadi keblinger seperti para pembantunya Firaun yang otaknya muter-muter. Dia nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, ya. Jadi dia bekerja sama Fir'aun, terus-terusan menganggap bahwa Fir'aun rajanya yang paling top gitu. Salah dong ya berarti. Nah berarti syaratnya teman-teman kita harus tahu yang mana the ultimate truth. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang kurang baik dilakukan, mana yang enggak. Dan ini semua teman-teman kuncinya ada di diri kita sendiri ya. Ini balik lagi kenapa kita harus jadi pemimpin diri kita sendiri, karena kita yang mimpin teman-teman. Kalau misalnya kita tadinya nggak rajin ngerjain PR, ya harusnya kita yang berubah jadi rajin dong. Kalau kita yang tadinya malas sholat, lah kita yang harus berubah jadi nggak malas sholat. Jangan ngandelin orang lain ya teman-teman. Karena syaratnya jelas nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu artinya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Gimana caranya? Kita tahu mana yang benar. Kita tahu arahnya dan kita kontrol diri kita. Jadi teman-teman jangan lagi nyalahin orang ya. Jangan lagi nyalahin orang lain. Aku tuh nggak bisa bangun subuh karena alarmnya nggak kedengeran. Salah. Berarti akunya yang nggak bisa bangun. Berarti aku harus lebih rajin. Aku tuh nggak bisa ngerjain PR matematika ini karena gurunya tuh nggak jelas ngejelasinnya. Salah. Kitanya yang kurang memahaminya. Makanya kitanya yang harus tambah lagi usahanya. Aku tuh kalau mau sholat tuh males banget deh kak, karena sejadahkunya kurang bagus. Salah sejadah lagi nih gitu ya. Aku tuh nggak suka makanan di rumah aku kak, karena ibuku tuh masaknya kurang enak. Nyalahin ibunya. Kita nggak boleh nyalahin orang. Mulai dari hari ini kita pikirin apa kekurangan kita dan kita perbaiki. PR kedua hari ini. Sekarang tulis, kan tadi cita-citaku apa? Nah sekarang tulis begini di bawahnya, kolom bawahnya. Ini penting banget karena kekuranganku. Jangan bukan kekurangan orang lain. Satu, ketuhanan. Oh bukan tuh Pancasila ya. Satu, misalnya aku selalu menunda pekerjaan. Nah, ditulis tuh kekurangan kita. Karena yang tahu kekurangan kita bukan orang lain, pasti kita. Yang kedua, aku nggak mau, misalnya, aku nggak mau disalahkan, misalnya, disalahkan. Aku tuh selalu bener orangnya. Karena semua dunia ini berputar seputar aku. Jadi kalau ada orang cerita, aku lagi urusannya. Nanti kalau ada apa-apa, aku yang paling penting seumur di dunia ini. Enggak juga. Bukan kamu pemain utamanya di dunia ini, bukan. Ya, aku nggak mau disalahkan. Apalagi biasanya kalau yang kurang-kurang ya teman-teman, ada yang mau ngasih masukan? Aku selalu menunda. Aku nggak mau disalahkan. Terus apa lagi? Oh gini, aku masih banyak buang waktu. Maksudnya buang waktu kan teman-teman tahu ya. Banyak main ini, banyak main itu gitu. Atau gini, 4 lagi. Aku pemalu gitu. Gak mau kalau disebut berprestasi. Ada loh orang yang kayak disebut, kamu pintar ya. Enggak, aku nggak mau disebut berprestasi. Aku mending kayak orang-orang deh kelihatannya bodoh. Ada juga teman-teman yang begitu. Ada. Kenapa? Aku pura-pura bodoh aja kok. Ada loh. Beneran ada yang kayak gitu-gitu. Ada yang kayak apa sih maksudnya? Aku mah nggak suka kalau disebut berprestasi. Aku mending disebutnya aku pura-pura bodoh aja gitu ya. Ada yang seperti itu. Oke. Ada lagi yang ketiga, nomor 5. Aku tuh nggak mandiri. Nah ini kekurangan-kekurangan kita teman-teman. Sehingga kalau teman-teman sudah tulis kekurangannya, kita akan belajar satu per satu kita selesaikan. Contohnya misalnya gini ya. Aku selalu menunda pekerjaan misalnya gitu ya. Selama 2 minggu aku akan cepetin punya tugas. Langsung kerja karena aku tahu tuh aku
Aku selalu menunda pekerjaan. Nanti setelah 2 minggu dilatih teman-teman, ternyata udah jagoan. Kita checklist, aku sudah nggak nunda nih, piringku abis makan langsung dicuci, kerjaanku, PR-ku, pengayaanku langsung aku kerjain gitu ya. Terus aku nggak mau disalahkan, latihan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau bunda ngomong, kakak, kok kamu nggak sholat subuh? Iya mah, salah aku mah. Jadi nggak lagi nyalahin orang, nggak lagi gini, salah alarm mah. Salah AC mah, semua salah. Salah cicak di dinding dan rumput yang bergoyang mama. Enggak gitu ya. Setelah nanti 2 minggu melatih diri, alhamdulillah aku bisa mengakui kesalahan diriku sendiri. Tuh mulai tuh di checklist tuh. Iya, aku udah mau. Jadi kalau mama bilang, kakak itu kok berantakan kasurnya, kalau udah gitu maka, sebentar ya Kak Dimas izin. Oke teman-teman, coba ya. Nanti kalau misalnya aku tuh masih buang waktu, nah ini ada salah satu caranya keren kalau buang waktu. Jadi, aku akan coba 2 minggu, waktu permainan aku kasih waktu. Aku mau main Roblox sehari 1,5 jam aja, pakai timer. Jadi udah 1,5 jam bunyi, nanti timernya, oke stop. Nah itu caranya mengatasi buang-buang waktu, pakai timer. Aku mau main Roblox 1,5 jam. Oke, jatahku hari ini nonton YouTube 2 jam aja. Jadi dia pasang timer jam 4 sampai jam 6 menuju maghrib. Oke, aku nonton YouTube di situ 2 jam sehari ya. Terus main Robloxnya misalnya sejam aja sehari. Udah dikasih waktu tuh. Supaya nggak buang waktu, waktunya dikasih checklist. Ternyata setelah 2 minggu berhasil, di checklist lagi. Aku tuh pemalu. Ini nanti banyak nih. Aku tuh nggak mandiri. Coba bangun tidur langsung beresin sendiri. Piring abis makan dicuci sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Soalnya gini, kalau Kak Dimas mau ngomongin semua ini hari ini nggak akan habis ini semuanya. Dan ini cuma contoh aja. Insya Allah nanti suatu saat mungkin kita bisa bahas satu persatu. Gimana Kak supaya nggak menunda pekerjaan ya? Latihannya kayak apa sih Kak? Ada latihan sendiri gitu. Kak, aku tuh bener deh. Kalau dibilang salah tuh aku nggak pernah mau ngaku salah dan aku tuh susah untuk minta maaf loh. Gimana ya Kak obatnya? Nanti kita coba di sesi lain. Kita bacakan chat dulu ya, insya Allah. Oke, ini waktunya diskusi ya teman-teman. Kak Dimas mau mempersilahkan teman-teman untuk kalau ada yang mau ditanya, kalau ada yang mau didiskusikan, karena untuk 5 penanya ada 5 giveaway, masya Allah ya. Jadi kita punya 2 tulisan ya hari ini. Tulisan pertama adalah tentang cita-cita kita. Di bawahnya adalah kekuranganku. Nah, nanti kekuranganku ini nanti kita urai satu-satu dan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan atau bahkan sebulan kekurangannya teman-teman bisa teman-teman atasi bersama. Untuk pertama Kak Dimas mempersilahkan Kak Zurois yang sudah raise hand. Silakan Kak Zurois di unmute. Tadi dulu aku jawab dulu sedikit ya. Kata Adina, Kak boleh memberikan perbaikan di sebelah kekuranganku? Boleh banget, langsung ditulis perbaikannya. Gini caranya ya gitu. Kak Zurois silakan di unmute. Kalau misalnya balik tuh biasanya di umur berapa? Oke, Masya Allah. Nih nanti sambil Katorik, catat ya Katorik ya, yang bertanya-bertanyanya. Balik itu bukan masalah umur. Balik itu bukan masalah umur. Ada yang umur 11 udah balik. Ada yang umur 13 belum balik. Makanya tandanya cuma 2, yaitu kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki adalah mimpi basah. Dan mimpi basah itu bukan kayak ngompol di celana, karena yang keluarnya itu lebih kental. Tapi ini bahasan khusus nih. Kalau nanti mau bahas akil balik, harus satu sesi isinya boy semua dan satu sesi isinya girl semua, supaya kita tahu. Karena teman-teman ketika akil balik sudah tiba, jatuh kepada kita kewajiban yang banyak sekali. Nggak boleh ninggalin sholat, udah nggak boleh. Terus kalau mau sholat kita harus punya kewajiban untuk mandi besar. Cara mandi besarnya gimana? Nah itu ada bahasannya sendiri. Kayak Kak Dimas juga di rumah tuh deg-degan nih. Ada 2 anak Kak Dimas, yang satu kan sekarang udah SMP. Kak Dimas tanya terus, Bang udah balik belum Bang? Bang udah balik belum? Akhirnya alhamdulillah beberapa saat kemarin, Papi aku udah balik. Alhamdulillah. Yakin berarti kamu udah balik, berarti semuanya udah jadi wajib. Nah, sekarang anak Kak Dimas yang kedua, kita sambil deg-degan juga kapan ya baliknya ya, kita sambil tanya-tanya. Masya Allah.
Dan sekarang teman-temannya nanyanya ke dia. Gitu. Jadi tuh ya gaya nanya ke Aga gitu kayak, "Gak, emang gimana sih balik mandi besar tuh gimana sih? Mimpi basah tuh apa?" Nanyanya ke Aga. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Zurois Kadimas Lower Hand. Faras, apa yang mau disampaikan Faras? Sebentar. Kak, emangnya itu kalau akil balik biasanya di umur apa tadi? Nggak ada, bukan Biasanya umur. ya. Antara bisa 10 sampai 13, bisa ada yang 14. Ada saudara Kadimas, maksudnya anak dari sahabatnya Kadimas tuh umur 13 juga belum balik, perempuan. Jadi tidak tergantung umur ya Faras dan teman-teman, tidak tergantung umur, tandanya sudah jelas menstruasi atau yang lelaki mimpi basah. Gitu. Ada lagi yang mau Faras tanyakan? Enggak. Oke, siap. Terima kasih. Kak Dimas mau, nah tadi ada 2 ya Kak Torik ya. Lalu di sini ada dari Farhan. Masya Allah, Kak Dimas gimana sih cara mengatasi emosi yang kadang suka moody? Oh, Masya Allah, sama. Kak Dimas juga kadang suka begitu. Emosi tuh gini nih. Oh, kadang kita suka males. Kalau udah males nggak ada obatnya tuh. Males aja seharian. Itu juga emosi ya. Ada yang kalau misalnya sekalinya mama, bunda, atau ayah yang ngomong, kita tuh bawaannya mau ngelawan aja. Misalnya gitu. Bunda baru nanya gini doang. Lagi ngapain sih Kak? Gitu misalnya gitu ya. Padahal bundanya cuma nanya, lagi ngapain sih Kak? Tapi kita langsung, apaan sih bunda tanya-tanya? Tuh emosi tuh namanya. Padahal bundanya jelas nanyanya cuma, orang bunda cuma nanya kok kakak lagi apa gitu. Biasanya suka gitu ya. Nah, cara mengatasi emosi adalah begini. Nomor 1, setiap teman-teman mau ngomong apa atau mau melakukan apa, tahan dulu. Misalnya gini, ada adik kita datang ke kita, terus tiba-tiba mukul kepala kita pakai remote TV, betuk gitu. Tuk. Nah, kan kita pasti kayak, "Adek, kamu tuh," kita marah gitu ya. Nah, sebelum kita marah, kita tahan dulu nafas kita, tarik nafas. Tahan 5 detik, jangan 5 menit, karena 5 menit nanti koit ya. Jadi meninggoy nanti. Tahan nafas 5 menit, ininya biru aja tahu-tahu mukanya. Jangan, 5 detik aja, tarik nafas dari hidung. Juga nggak bisa dari mata, tarik nafas sudah pasti dong dari hidung ya, nggak mungkin dari kuping juga. Tarik nafas dari hidung, tahan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, keluarin dari mulut pelan-pelan. Sambil mikir, sambil gini, iya adik aku masih kecil. Dia mungkin nggak sengaja ngelempar remote TV itu ke aku. Namanya juga masih kecil. Terus langsung ngepikirin lagi sebelum kita marah. Oh iya ya. Datang ke bunda-bunda. Dulu aku seumur ade pernah nggak sih ngelempar orang pakai remote TV? Taunya bunda ngomong, wah kamu mau bukan remote TV lagi, kamu lempar kulkas ke orang lain. Misalnya gitu ya. Kamu buka semua isi kulkas, semua sayurnya kamu lemparin ke orang itu tersebut. Sehingga kita yang tadinya mau marah sama adik jadi nggak marah. Oh iya ya kan aku juga sama kayak adik dulu. Paling kita datengin adik, ini jangan dilempar. Lihat nih kakak tuh, 17 jahitan. Ternyata yang dilempar bukan remote TV, pisau, nempel di sini. Jadi kasih tahu adik ya, adik, sakit loh dilempar tuh. Kakak sedih tahu, sakit. Mungkin adiknya juga, oh nggak boleh ya kak, nggak boleh. Jangan juga digini nih, nggak boleh adik. Nih coba rasanya kayak gini nih. Sakit kan? Jangan juga, itu namanya balas dendam. Ya kan kita suka kadang-kadang kalau emosi nggak ditahan tuh gitu bawaannya. Orang adik pukul aku pakai remote TV, aku pukul lagi. Sedangkan otot kita sama adik beda. Adik mukul tuh paling sakitnya sedikit, pas kita mukul adik benjol. Dan nantinya adiknya malah jadi nggak suka sama kita, sebel. Jadi ya pokoknya ini 1 tips ya. Kalau kita mau marah, misalnya lagi marah sama ayah misalnya gini. Anggaplah gini, ayah kita jarang pulang misalnya. Terus udah gitu sekalinya pulang marah-marah lagi sama kita. Bisa kayak, baru pulang, kakak apa sih main handphone terus? Padahal di handphone kita lagi ngerjain Google Classroom misalnya. Ya kan? Suka kadang-kadang orang tua main tanya aja nggak lihat dulu. Kakak apaan sih main? Kita kan biasanya jawabnya, apaan sih ayah, ini orang lagi ngerjain Google Classroom juga gitu. Itu kan emosi. Tarik nafas dulu. Tahan 5 detik. Baru, oh iya mungkin ayah nggak tahu. Kita tinggal gini. Enggak kok ayah, tuh lagi ngerjain Google Classroom. Ayahnya, oh ya maaf kak, maaf kirain ayah lagi main game. Itu bisa ya. Itu cara
cara meredam emosi. Bukan harus dimatikan emosi, itu harus, aduh, kalau ngobrol sama bunda-bunda kan Dimas tuh pasti nyampaikan, emosi itu tidak bisa dimatikan, emosi itu tidak bisa ditahan, emosi tidak bisa diredam, tapi emosi cuma bisa dialihkan ke bentuk yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak Torik ya, aku lihat. Nah ya, Kak Torik deh yang milih, coba kita mau bahas yang mana nih? Kedap. Mangga. Ini malah kayaknya teman-teman lebih nggak fokus ke makanan sama remote nih ya. Aku dipukulnya pakai palu. Ini Kak Dimas dari Ya, ya. Hariza Irsalina Izati. Kak, gimana caranya biar nggak jadi pemalu? Mana. Ada ya, Masya Allah. Nanti Kak Torik yang bantuin catatin ya, Kak Torik ya. Iya, ini Bagaimana caranya nggak jadi pemalu? Jangan bawa-bawa palu, karena kalau bawa palu kita pasti pemalu. teman-teman kita keluarkan Kak Dimas dari sini. Di kiri gunung, di kanan gunung, jadinya kita ini deh. Oke, gimana caranya nggak jadi pemalu? Gini teman-teman, kadang-kadang kita tuh bukan pemalu, tapi kita mikirin kata orang. Kita tuh mikirin kata orang banget deh. Misalnya gitu ya, ada 5 teman kita nih. Misalnya aku coba cari contohnya, misalnya Nara Hadi gitu ya. Ini teman lama Kak Dimas nih, Nara Hadi. Nara misalnya, Nara tolong dong ceritain, misalnya gitu ya. Kak Dimas minta, Nara tolong ceritain kisah waktu Ibunda Khadijah meninggal dong. Nara tuh tahu ceritanya, tapi Nara gini, nanti kalau aku cerita, nanti apa kata Faras ya? Nanti Adina gimana? Ini kan aku nggak kenal orang-orangnya. Kadang-kadang terlalu mikirin apa kata orang, membuat kita nggak jadi melakukan kebaikan. Kalau Kak Dimas nih, kan Kak Dimas lihat dari tadi nih muka-mukanya. Adina tuh lagi pegang pensil, Zikri, Fauzan lagi pegang hidung gitu kan kelihatan. Nara lagi pegang pensil, tadi kelihatan matanya doang kan Nara kan. Terus Nasyira lagi putar-putar pensil. Kak Dimas juga lihat semua. Lihat semua. Kebayang nggak kalau Kak Dimas mikirin kata orang? Misalnya gini, misalnya nih, Faras tiba-tiba misalnya ibunya datang di depan kamera. Terus Faras ngomong gini nih. Itu terus Kak Dimas lihat mukanya Faras. Terus Kak Dimas mikir lagi, ih Faras ngomong apa sama ibunya ya? Ih jangan ngomongin aku nih. Ih jangan aku tadi salah ngomong. Nggak jadi ah. Ya udah teman-teman, Kak Dimas berhenti bicara. Assalamualaikum, Mbak. Bisa aja gitu ya. Bisa aja, maksudnya kalau Kak Dimas mikirin kata orang, itu akhirnya Kak Dimas nggak jadi ngomong. Padahal yang misalnya mau disampaikan, misalnya bukan kata-kata Kak Dimas yang mau disampaikan, kata-katanya Rasulullah ya, tinggal baca aja gitu. Tapi ketika mikirin kata orang, nanti orang bilang aku cerewet, nanti nggak beres-beres. Karena kita itu cuma butuh penilaian, satu, Allah, yang kedua, diri sendiri. Penilaian orang mah nggak usah dipikirin, tetapi semakin kita besar nanti kita bisa ambil penilaian orang itu untuk apa teman-teman? Mengukur diri sendiri. Jadi gini, misalnya ada 10 orang ngomong kita tuh jelek. Kamu tuh ya, kalau ngomong kok nggak enak ya nadanya. 10 orang ngomong begitu. Tapi pas kita ketemu sama 20 orang lainnya, 20 orang yang lain suka cara kita berbicara. Oh, berarti yang 10 itu nggak cocok sama aku. Bener ya? Tapi kalau gini, kita ketemu 40 orang, tapi 40-40-nya ngomong, kamu tuh kayak kalau ngomong nggak enak deh nadanya. Nah, itu berarti kita yang harus ngukur. Oh, salahnya di aku. Masa 40 orang semuanya ngomong aku cara ngomongnya, bicaranya jelek? Bener ya? Oh, berarti ini salahnya di aku. Aku akan memperbaiki cara aku bicara. Tuh, jadi penilaian orang bukan untuk menjadikan kita pemalu, akhirnya jadi nggak ngomong sama sekali, nggak. Untuk ngukur apa sih yang mesti dirubah dari badanku. Contoh paling gampang gini nih. Kita nanya sama orang pertama, aku bau badan nggak? Kata orang yang pertama, iya, gitu kan. Terus ketemu lagi orang kedua, aku bau badan nggak? Iya, kamu tuh bau badan. Aku tuh dari dulu mau nyampein, cuman aku nggak enak. Untung kamu nanya, gitu ya. Terus nanya kita, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang ke-10, orang ke-15, semuanya ngomong kita bau badan. Apakah kita mau diam aja, terus ngomong gini, ya udah biarin kata orang bau badan, aku sih biarin aja, yang penting aku nggak malu-maluin. Terus ketek kita buka ke semua orang, nih, cium. Nggak mungkin kayak begitu. Ketika ada 15 orang bilang kita bau badan, oh berarti aku harus memperbaiki diriku pakai deodoran.
pakai bedak tabur, mungkin mulai keluar bulunya karena sudah akil balik, rambut-rambut dari ketiak sudah mulai keluar, mungkin dicukur dulu. Nah, banyak obatnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya supaya tidak pemalu? Jangan terlalu banyak mikirin kata orang. Pendapat orang lain untuk kita bisa mengukur kita tuh berubahnya mau gimana ya. Gitu. Nah, Kak Dimas nih ada satu lagi nih yang menarik nih, yang mana? pertanyaan dari Jasmine. Nah, dia kenapa kepikiran lagu Whole New World ya Jasmine ya? Jasmine ya. Kak, Yang mana nih, gimana Kak? cara menentukan mana arah yang benar? Masya Allah, ini keren banget Kak Torik, benar pertanyaannya. Mana cara menentukan arah yang benar? Gampangnya gini teman-teman, kalau kita ngandelin diri sendiri menentukan arah yang benar, insya Allah tersesat. Jadi kalau kata aku sih, nah kalau kata aku tuh pasti tersesat deh. Misalnya gini ya, kita ngambil yang udah mulai dewasa nih. Kak Raffi lagi kita ambil contohnya. Kata aku sih, kalau misalnya Kak Raffi ngomong gini, kata aku sih makan jeroan sapi tiap hari ya nggak apa-apa. Kata aku sih, kata Kak Raffi gitu. Makan jeroan sapi nggak apa-apa nih, buktinya aku nggak masalah. Tiba-tiba 10 tahun kemudian Kak Raffi kolesterolnya naik karena Kak Raffi bilang nggak apa-apa. Tapi kan Kak Raffi nggak memperhatikan kata Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah, makan secukupnya dari yang baik-baik gitu. Kalau ada daging, ngapain makan jeroan? Misalnya begitu ya. Jadi ukuran menentukan arah yang benar itu teman-teman, buka Al-Quran, lihat Allah ngomong apa, dan lihat Rasulullah bicara apa. Waktu itu Ustadz Wimar, kenal dong Ustadz Wimar ya, menunjukkan sama kita teman-teman, di dunia ini yang banyak adalah toilet duduk. Ternyata di Indonesia ada toilet jongkok, di China juga ada toilet jongkok. Jadi mana yang benar Kak? Duduk jongkok, duduk jongkok. Ternyata udah buka Al-Quran aja simple, ternyata di Al-Quran nyuruh kita mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu uswah, contoh yang harus dicontoh. Rasulullah bilang cara terbaik untuk buang air besar adalah jongkok. Udah itu yang diikutin. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Enak ya. Kalau kita yang nentuin sendiri mah nanti kita macam-macam. Kayak Kak Dimas. Misalnya Kak Dimas ngomong gini, iya nggak apa-apa, perut buncit itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata Kak Dimas, perut buncit itu nggak apa-apa. Tuh kata Kak Dimas tuh. Kak Dimas sudah menentukan arah sendiri itu namanya. Jadi nggak apa-apa perut buncit. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perut buncit itu tanda-tanda kiamat salah satunya. Yang kedua, ternyata Rasul sebagai uswah atau sebagai contoh perutnya six pack. Jadi ngikutin Rasul atau ngikutin Kak Dimas? Ya Rasulullah lah. Terus ada 50 orang, misalnya nanti ceritanya Ehsan nih, misalnya Kak Dimas ngambil contoh Ehsan. Ehsan udah kerja nih. Ehsan udah kerja di sebuah perusahaan Ehsan ya. Terus tiba-tiba semua temennya Ehsan ngerokok. Semua teman-temannya ngerokok gitu. Wow, ngerokok. Ehsan kan kalau ngomongin arah yang benar, tapi menurut diri sendiri akan ngomong gini, teman-temanku juga semua ngerokok. Ya udah aku ngerokok aja lah. Padahal ketika lihat di Al-Quran ada tulisan, janganlah engkau menyakiti diri sendiri. Maksudnya kalau ngerokok kan menyakiti paru-paru sendiri ya. Ehsan langsung mikir, oh iya, 20 orang ngerokok, arahnya salah. Aku ngikutin satu aja tapi Al-Quran yang benar. Nih teman-teman boleh tulis deh. Allah itu cuma minta kita ngikutin satu orang, bukan ngikutin berjuta-juta orang. Kita lihat orang-orang berkumpul di sebuah tempat nonton BTS konser. Apakah itu perintahnya Rasulullah? Enggak, kita ngikutin satu aja tuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku nggak boleh suka BTS Kak? Ya boleh, tapi maksudnya daripada uangnya dipakai nonton konser, datang ke Korea sana, mending uangnya dipakai untuk membuat panti asuhan kecil-kecilan sama. Buka ruko kecil, di situ ada pendaftaran pantinya, cukup. Atau buka Instagram aja. Ternyata di Instagram itu kita bisa menggalang dana untuk panti asuhan daripada uangnya dipakai nonton konser. Nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan mana arah yang benar. Dan teman-teman ingat, ukuran kebenaran bukan jumlah. Kebenaran dan arah yang benar itu ada di Allah dan Rasulnya, itu udah paling benar ya. Apa kata Quran, apa kata Rasul. Makanya kalau dibilang sama orang tuh, jadi orang Islam enak ya? Iya, tinggal ngikutin aturan. Dan banyak sekali di luar sana orang-orang non-Islam, orang-orang ahli kitab yang kembali masuk Islam dan menjadi mu'alaf, banyak ya? Banyak. Kenapa? Karena mulai berpikir,
mulai cari arah yang benar, ternyata di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah semuanya tertera kebenaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya, tidak ada perdebatan di dalamnya. Kan jelas ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. La raiba fi, la raibah, tidak ada keraguan di dalam kitab yang namanya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Tadi ini ada satu nih, Kak, kenapa kita harus mengejar tinggi badan sebelum balik? Enggak kok, enggak ada harus mengejar tinggi badan, teman-teman. Enggak, maksudnya enggak ada misalnya sebelum balik tingginya harus gini, enggak ada. Balik itu urusannya kayaknya nanti berarti gini deh. Ini berarti masukan untuk Kak Dimas dan tim Taklim Remaja. Mungkin kita akan ngomongin akil balik ya nextnya ya, supaya jelas. Tapi nanti ada 2 sesi tuh, berarti boys sama boys, girls sama girls. Kak, kenapa sih orang tuh merokok, minum khamer, kan nggak sehat? Ini ya kuncinya satu-satunya gini loh. Kak Dimas itu orang yang dulu pernah mencoba dua-duanya. Kenapa? Karena kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena Kak Dimas nggak punya arah dulu, kurang bergaul, nggak ketemu teman-teman soleh. Nyesel banget nggak ketemu teman-teman soleh. Karena Kak Dimas tuh mikirnya gitu, itu kayaknya ngerokok gaya ya, gitu loh. Itu kayaknya ngerokok keren ya. Kak Dimas nggak punya prestasi lain, teman-teman. Jadi untuk gimana caranya keren, ikut-ikutan, ini yang nggak boleh. Ikut-ikutan aja. Jadi Kak Dimas tuh ikut-ikut aja. Tahu nggak pertama kali ngerokok apa yang terjadi? Batuk. Karena ketika asapnya masuk nggak biasa, itu asap melukai tenggorokan. Jadi kalau ditanya, Kak, ngerokok enak? Nggak juga. Terus kenapa Kak Dimas dulu coba-coba rokok? Soalnya kata orang keren. Tuh, kata orang. Karena kata orang keren. Pas nyoba tahu nggak? Batuk-batuk, pahit, panas rasa tenggorokan itu. Terus langsung berapa hari sakit. Kenapa? Radang. Ya Kak Raffi ya, pasti yang nggak pernah ngerokok, sekalinya ngerokok langsung radang. Karena ada toksik masuk ke dalam tenggorokan, dan pasti ada efek dari si tenggorokannya sendiri melawan, karena ada benda asing masuk, ada tara dan nikotin tingkat tinggi masuk. Terus kenapa Kak jadi orang-orang itu habis batuk mereka terus nyoba? Cuma satu jawabannya, mereka pengen keren kayak yang itu. Yang itu kan jawabannya, teman-temanku 10 orang ngerokok, masa aku enggak? Itu dia. Inilah orang bodoh, seperti Kak Dimas zaman dulu. Bodoh karena nggak tahu arah yang benar, ikut-ikutan. Tahu nggak yang ikut-ikutan tuh kalau di air ngambang, bener nggak? Ikut-ikutan tuh hanyut, ya hanyut kan. Jadi kalau dia mah ikut aja, disuruh ngapain dia ikut-ikutan. Orang-orang lain nonton drama Korea dia ikut-ikutan. Orang-orang main apa ikut-ikutan. Orang-orang joget di TikTok dia ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan itu hanyut, mengambang. Coba kalau di sungai yang mengambang apa ya? Ayo apa ayo? Berenang. Sampah dan tinja, betul kan? Iya, jadi yang tidak punya pegangan terhanyut. Kayak sampah, kayak tinja, kayak sampah plastik, itu terhanyut di sungai. Kita nggak mau jadi orang-orang yang terhanyut. Kita nggak mau jadi keren, tapi melakukan sesuatu yang Allah nggak suka. Itu bukan keren, sok keren. Kak Dimas nih ada pertanyaan langsung ke aku nih. Oh, Masya Allah. Message dia kayaknya. Gimana? Maaf, bisa bantu jelaskan mengenal hubungan teman yang baik itu temannya seperti apa ya, Kak Dimas? Apakah seperti teman-teman yang di Zoom ini? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup sambil soalnya Kak Dimas juga mau siap-siap, insya Allah nanti ada charging kits dan yang lain-lain. Oke, jadi gini teman-teman, mencari teman yang baik itu seperti mencari tukang minyak wangi. Kenapa? Kalau kita bertemannya sama tukang minyak wangi, kita jadi ikut harum nggak? Gampangnya gitu ya. Cari teman-teman yang membawa kepada kebaikan. Itu adalah teman-teman yang bagus. Tapi kalau kita bertemannya sama tukang bakar-bakar besi atau tukang goreng ya. Kalau teman-teman suka lihat kalau ngegoreng ayam tuh minyaknya nempel di baju. Kayak gitu. Jadi apapun yang dilakukan teman-teman pasti nempel di kita. Temennya sama teman minyak wangi, pasti wanginya nempel. Temennya sama penjual durian, pasti bau duriannya nempel. Jadi carilah yang teman-teman membawa kebaikan supaya kebaikannya nempel ke kita. Apa sih Kak kebaikan itu? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang mau saling mengingatkan
dalam kebaikan dan kesabaran. Yang mau kalau diingetin mau, kalau dinasehatin mau. Tapi kalau diingetin juga dia mikir, oh iya benar. Teman-teman yang tahu kalau saatnya saatnya marah-marah, saatnya nggak marah, saatnya ngajak ke kebaikan benar, ngelihat temennya yang males nggak kerja ditegur, itu tuh teman yang baik loh. Jadi teman yang baik itu bukan yang seneng-senengnya aja main Roblox aja, enggak. Teman yang baik tuh harus saling nasehatin, harus mau saling ngingetin gitu. Nah, nih, Kak Ini ada Dimas. pertanyaan nih, charging kids itu ngapain dah? Charging kids itu ngaji. Semacam tilawah setelah maghrib, kata Faras. Iya betul. Nih, kalau biar teman-teman tadi Jasmine biar tahu ikutan habis maghrib ya Kak Dimas ya. Kayak Isya, betul? Habis maghrib sampai isya, kita tuh tiap hari ini Kak Dimas boleh ya copy link ya. Jadi ini sama-sama menyebarkan kebaikan. Jadi teman-teman, ini ada link yang Kak Dimas non dulu ya. Kak Dimas stop dulu chatnya. Ini ada link. Teman-teman tuh tinggal copy aja linknya. Tiap hari Senin sampai Jumat, habis maghrib tinggal klik masuk ke Zoom ngaji bareng. Ngaji barengnya 3 halaman doang lagi. 3 halaman nanti ganti-gantian. Kalau udah ada yang siap mengajinya oke, oh dia dapat 4 ayat, dapat 5 ayat. Nanti gantian sama yang lain, sama teman-teman se-Indonesia. Sampai kapan, Kak? Sampai nanti khatam, mulai lagi dari Al-Baqarah, khatam lagi, mulai lagi dari Al-Baqarah, khatam lagi. Teman-teman di sini kebanyakan sudah ikut kok. Teman-teman di sini banyak teman-teman yang di sini yang ikut. Jadi save aja linknya. Misalnya save di notice ya. Kalau di laptop gitu ada notice-nya, simpen di notice, tiap hari tinggal klik udah selesai. Kalau enggak masuk ke Google Chrome, di bookmark namanya. Kalau di bookmark tuh dia akan terus ada di Google Chrome-nya, tinggal cetek setiap hari, klik setiap hari gitu. Dan tiap hari teman-temannya bertambah karena ya isinya bukan hanya yang pinter baca, yang baru baca juga ada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah baca Al-Quran sampai kiamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa buka kamera, kita mau foto-foto nih. Mungkin teman-teman ada yang touch up, mau pakai bedaknya dulu. Kak Dimas jangan pakai bedak ya. Kak Dimas pakai ininya dulu, bergonya dulu ya. Aduh. Mungkin yang mau pakai, silakan ibu-ibu TR, Kak TR. Ibu-ibu, nanti kamu disambit loh. Oh iya benar. Udah siap yang mau screen yang tukang putu ya? Kalau tukang putu bunyi dong. Tukang fotonya. Ya, siap ya. Ya. Ya, makasih. Oh udah. Apakah sudah? Oke, jadi undangan buat teman-teman taklim remaja. Kalau misalnya nanti mau ngaji bareng dari Senin sampai Jumat, silahkan di save ya charging kids-nya. Maksudnya kan aku udah bukan kids lagi, emang isinya dari umur 5 sampai umur 15 kok. Jadi emang bebas masuk, yang penting kita ngaji bareng. Nanti kalau teman-teman mau coba baca tinggal raise hand. Nanti itu dibagi breakout room, ada boys, ada girls, jadi nggak akan nyampur. Dan kemarin juga ini kok bolak-balik ada yang ngomong sama Kak Dimas, kayaknya aku off dulu deh charging kids-nya karena aku mau mau les sesudah maghrib. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal balik lagi kalau lesnya udah selesai gitu. Oke teman-teman, izinkan Kak Dimas untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nanti bagi 2 sama Kak Torik aja doa kafaratul majelisnya supaya bagi-bagi pahala. Jadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri, karena tetap aja kita tuh nggak bisa berubah karena orang lain. Jadi jangan mikirin kita tuh bisa berubah nanti nunggu ibu nyuruh, nggak bisa. Kita tuh bisa berubah nanti kalau misalnya nunggu guru aku negor aku, nggak bisa. Selalu harus dimulai dari diri sendiri, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri kita terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, thank you Kak Dimas. Ya, terima kasih. Next time. Oke, see you next time guys. Kak Dimas pamit ya. Kak Torik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.